Selamat siang, perkenalkan nama saya Miga Salvina Dengak, NIM 311910130. Saya dari kelas TI 19A1. Pada video ini saya akan mempresentasikan atau membahas sedikit tentang logika fuzzy. Logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Lutfi Askerzadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fuzzy. Lutfi Askerzadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Meskipun logika fuzzy dikembangkan di Amerika, namun lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang dengan mengadaptasikannya ke bidang kendali atau kontrol. Mengapa logika fuzzy yang ditemukan di Amerika malah lebih banyak ditemukan aplikasinya di negara Jepang? Karena kultur orang Barat yang cenderung memandang suatu persoalan sebagai hitam atau putih, ya atau tidak, sukses atau gagal, atau yang setara dengan dunia logika biner Aristoteles. Sedangkan kultur orang Timur lebih dapat menerima dunia abu-abu atau fuzzy. Saat ini banyak dijual produk elektronik buatan Jepang yang menerapkan prinsip logika fuzzy seperti mesin cuci, AC, dan lain-lain. Tahun 1990, mesin cuci otomatis di Jepang menggunakan logika fuzzy. Fuzzy logic sudah diterapkan pada banyak bidang mulai dari teori kendali hingga intelijensia buatan. Dunia kedokteran dan biologi, fuzzy logic itu mendiagnosis penyakit pasien, penelitian kanker, dan sebagainya. Dalam dunia bisnis, manajemen, pengambilan keputusan, klasifikasi dan pencocokan pola, pengukuran kualitas air, peramalan cuaca, dan sebagainya. Fuzzy logic umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidaktepatan, noise, dan sebagainya. Logika fuzzy menjebatani bahasa mesin yang presis dengan bahasa manusia yang menekan pada makna atau arti. Logika fuzzy dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami. Konsep dasar. Logika fuzzy bukanlah logika yang tidak jelas atau kabur. Tetapi logika yang digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan. Logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy. Himpunan yang mengkalibrasi ketidakjelasan. Logika fuzzy didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu mempunyai nilai derajat. Logika fuzzy merupakan peningkatan dari logika boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian. Logika klasik atau script logic menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah biner atau 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Tidak ada nilai di antaranya. Logika fuzzy menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran ada nilai di antara hitam dan putih atau abu-abu. Alasan penggunaan fuzzy mudah dimengerti, konsep matematisnya sederhana, sangat fleksibel, memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat atau kabur, mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks, dapat menerapkan pengalaman pakar secara langsung tanpa proses pelatihan, dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional, didasarkan pada bahasa alami. Himpunan tegas dan himpunan fuzzy. Dalam ilmu logika fuzzy dikenal dua jenis himpunan, yaitu himpunan tegas atau crisp dan himpunan kabur atau fuzzy.
Keduanya dibedakan berdasarkan asumsi nilai keanggotaannya. Nilai keanggotaan selanjutnya disimbolkan dengan huruf Yunani yaitu mu. Himpunan yang terdefinisi secara tegas memiliki arti bahwa untuk setiap elemen atau unsur dalam semestanya selalu dapat ditentukan secara tegas apakah ia termasuk anggota dari himpunan itu atau tidak. Dengan kata lain, terdapat batas yang tegas antara unsur-unsur yang merupakan anggota dan unsur-unsur yang bukan anggota dari suatu himpunan. Pada kenyataannya, tidak semua himpunan yang kita jumpai terdefinisi seperti itu. Misalnya himpunan orang kaya, himpunan siswa pandai, himpunan orang gemuk, dan sebagainya. Pada himpunan orang kaya, kita tidak dapat menentukan secara tegas atau pasti anggota dari himpunan tersebut. Andaikan kita definisikan bahwa orang kaya adalah orang yang memiliki kekayaan senilai 1 triliun, maka orang yang memiliki kekayaan senilai 900 miliar bukan termaksud orang kaya berdasarkan definisi tersebut. Sulit bagi sejumlah orang menerima keadaan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa memang batas antara orang yang kaya dan orang yang tidak kaya tidak dapat ditentukan secara tegas. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.